Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bahas bagaimana kita bisa dapat VPS Linux yang harganya ekonomis ya, dengan spek memadai buat belajar. Linux VPS itu atau Virtual Private Server adalah sistem Linux lengkap. Kita akan punya akses root, bisa masang software apapun yang kita mau. Dia juga punya dedicated IP address, terkoneksi dengan internet sudah pasti ya. Juga bisa disambung dengan domain kita sendiri nanti melalui setting DNS di tempat kita beli domain. Nah, terus VPS Linux ini buat apa? Buat belajar. Banyak hal yang bisa kita pelajari dengan kita punya mesin Linux yang memang betul-betul berada di internet. Pertama, mengelola sistem Linux tanpa GUI. Kemudian kita bisa monitor kinerjanya, bisa menjalankan aplikasi server, macam-macam, web server, mapping server, database server, dan seterusnya ya. Kemudian juga bisa kita pakai untuk belajar mengelola keamanan sistem. Nah, yang disebut murah nih seberapa murah? Beberapa VPS itu bisa 600.000 per tahun, bahkan bisa kurang dari 360.000 per tahun, atau kurang dari 30.000 sebulan. Nah, spek kayak apa yang bisa kita dapat? Ya, tidak wah pasti, tapi memadai untuk belajar. Nanti kita lihat sampel ya. Nah, mulainya dari mana nih? Karena teman-teman beberapa perusahaan penyedia VPS itu mungkin nggak selalu mencantumkan harga-harga yang ekonomi seperti ini ya. Maka kita akan mulai dari website Lowendbox ini. Ini website ini mendedikasikan diri untuk posting hal-hal yang terkait dengan VPS yang harganya terjangkau. Oke, kita lihat ya. Nah, ini tampilannya. Teman-teman nanti bisa browsing keliling di sini ya, tapi kita biar cepet sih, ini bisa kita lihat menu utama aja yang hijau ini nih ya. Kita lihat misalnya batasan budget kita itu taruhlah 30.000 sebulan tadi ya. Atau sekitar $2 per bulan. Nah, ini kita udah bisa langsung pilih ini aja nih. $2 per bulan itu kalau dengan kurs saat ini 14.000 sekian itu nggak nyampe 30.000 nih. 28.857.000 per bulan. Atau kalau kita mau kalikan menjadi setahun, itu kan berarti 24 ya. Itu kurang dari 350.000 setahun. Nah, sekarang kita lihat yang ini, coba opsi ini apa yang bisa kita dapat. Nah, yang paling atas di tempatnya dia itu dari Ragnerd. Ini misalnya ada yang harganya $23,49 per tahun dengan spek RAM 2,5 GB. Kemudian dia punya 3 virtual core CPU, punya 40 GB SSD storage, kemudian full root access udah pasti, Ethernet 1 GB, punya dedicated IP4 address. Lokasinya memang Los Angeles ya, pasti nggak sebagus kalau misalnya tempat hostingnya dekat-dekat kita ya, misalnya di taruhlah Singapura ya, nggak usah Jakarta. Tapi buat keperluan belajar nih cukup banget nih. Ini bahkan ini lebih murah lagi, $16,55 per tahun. Coba kita $17 per tahun, itu 250.000 per tahun, bukan per bulan loh ya. 1,5 GB RAM, 2 kali virtual CPU, 20 GB storage. Ini ada lagi provider lain, cloud server, 1 CPU, 2 GB RAM, 50 GB SSD. Ini sebenarnya relatif kurang menarik dibanding yang atas ya. Ini kan 2,5 GB, 3 kali CPU. Ini 2 GB, 1 kali CPU. Agak lebih gede storage sedikit. Nah, tapi yang ini nih, yang cloud server ini, ada satu fitur yang menurut saya menarik banget. Jadi kita bisa rebuild
image kapan aja. Misalnya ya, kita udah ngoprek nih, udah masang sesuatu, udah mengerjakan sesuatu, tapi misalnya kita bikin ngaco karena namanya juga lagi belajar, itu kita bisa rebuild aja image-nya supaya kita balikin lagi ke state semula. Jadi ke state di saat server itu masih kosong. Ini saya punya sampel yang ini ya, yang cloud server ini. Kita lihat client areanya ya. Ini IP mesinnya 239437.247. Ini IP di internet ya. Kemudian memori 2 GB, storage 50 GB, bandwidth 5 tera. Masih nggak kepake. Nah, tadi yang saya bilang menarik itu adalah fitur rebuild ini nih. Kalau reboot, shutdown, itu udah biasa lah. Tapi rebuild ini jarang-jarang nih. Kita coba ya. Nah, kita bisa rebuild image kita. Bahkan kita bisa ganti OS nih. Misalnya pengen nyoba belajar CentOS. Kemudian di lain hari kita pengen nyoba belajar keluarga Debian misalnya. Debian atau Ubuntu. Nah, kita tinggal rebuild dan dia akan kembali ke state awal ketika server itu baru pertama kali disiapkan. Seperti itu yang menarik. Nah, kemudian dengan spek serendah ini, apa yang bisa kita pasang? Ini kita lihat tadi mesin yang di cloud server ya. Speknya kayak gini nih. 1 CPU core 2,2 GHz. Kemudian RAM-nya 2 GB, ini 1,9 GB di sini dia bilang. Kemudian kita cek storage itu 45 GB ya. Sekarang available 45 GB dari total 50. Kemudian free memory nih, kondisi sekarang 1,6 GB. Kemudian aplikasi terpasang apa aja. Di sini itu udah saya pasang Apache Web Server. Kemudian Postgre Database Server. Kemudian PostGIS Extension. Udah saya pasang juga data yang Bali, yang building yang agak gede itu 1,5 juta polygon. Kemudian udah saya pasang juga POI yang titik itu sekitar 15.000 poin kalau nggak salah ya. Nah, jadi di mesin sekecil ini kita bisa masang banyak hal sebenarnya. Ini sebagai contoh. Di sini itu saya pasang API untuk ngeluarin data GeoJSON dari poin. Ini ngambil random 10 aja nih. Ngambil random 10 data. Kita reload coba ya. Nih. Nggak lambat-lambat juga kan? Nggak lambat-lambat amat maksudnya. Ini untuk poin. Tapi kalau GeoJSON-nya polygon, ya lumayan sih. Coba ya ini sama kita ambil 10 data random dari table building. Nah, segitu. Lumayan berat bagi dia kayaknya. Kalau harus query database spasial berupa polygon. Ini tapi teman-teman, ini kita kan nyoba pakai data spasial. Kalau datanya bukan spasial mungkin akan lebih ringan lagi. Data spasial pun yang poin kelihatan masih ringan bagi dia. Nah, kemudian database server bisa connect dari luar juga. Ini meskipun tadi dibuka hanya untuk localhost ya, kita tetap bisa connect ke sana lewat SSH tunneling kan. Kita coba ya query di sini. Ini versi Postgre-nya 11.16. Saya pilih kemarin yang image Debian. Kemudian PostGIS-nya versi 2.5. Di layer ini ada 2 layer yang spasial ya, OSM POI sama OSM building. OSM POI ini titik ada 11.000 sekian.
OSM building. Itu 1,5 juta data. Kalau misalnya saya select all from building ya, tapi jangan banyak-banyak. 100 building aja misalnya. Masih bisa di handle juga, dan kalau cuma kita doang yang akses ya, itu nggak lambat-lambat banget. Nih kita select ini misalnya. Kita lihat. Nah ini. Nah gitu teman-teman. Jadi tadi kita kembali lagi ke sini dengan spek yang ini kan speknya rendah banget sebenarnya. Tapi kita masih bisa juga. Masih bisa bikin database, masih bisa masukin data spasial bahkan, masih bisa masang web server, dan seterusnya. Nah apalagi kalau misalnya teman-teman nanti order yang agak lebih tinggi speknya, misalnya ini ya, 3 CPU core, 2,5 GB RAM, atau bahkan ini ada yang menarik lagi kalau saya lihat di sini. Nah ini nambah sedikit ya, jadi 29 US dollar itu dapat 3 CPU core, 3,5 GB RAM, storage 45 GB. Itu buat belajar cukup banget sih. Nah kalau kita udah mulai agak serius, salah satu VPS yang menurut saya harganya juga ekonomis adalah Contabo. Nah ini teman-teman bisa lihat nih ya. Jadi dengan 7 dolar per bulan itu sekitar berapa ya? 101.000 nih. Itu kita dapat spek 4 virtual CPU, RAM 8 GB. Disk kalau kita mau pakai NVMe yang paling kencang itu dia kasih 50 GB, atau kalau kita mau pakai SSD biasa ini 200 GB nih. Ini dengan spek segini nih kita udah bisa masang GeoServer misalnya. Udah bisa masang web map application lah di sini. Meskipun mungkin bukan untuk traffic yang tinggi ya, tapi buat belajar cukup banget nih. Ini kalau kita mau ngeluarin sampai 100 ribuan per bulan atau 1,2 jutaan per tahun ya. Tapi kalau misalnya budget kita tipis banget, dengan 2 dolar per bulan pun atau 30 ribuan per bulan udah cukup sih buat belajar. Nah gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.